Selamat pagi anak-anak. Dalam keadaan sehat bukan? Saya juga dalam keadaan sehat. Saya Nikmatul Hani, guru. Cerita pendek terdiri dari dua kata, cerita dan pendek. Untuk mengetahui cerita pendek, kita harus tahu kriteria cerita itu apa terlebih dahulu. Dalam teks, kalau kita menemukan di situ ada pelaku atau tokoh, maka kita bisa langsung mengatakan bahwa teks tersebut termasuk ke dalam cerita. Kalau pendek, kita harus tahu kriterianya juga. Pendek lawan dari panjang. Maka cerita pendek itu harus di situ yang dijelaskan hanya satu tokoh atau satu pelaku. Di samping itu, alurnya juga harus alur yang menjurus. Artinya alur hanya satu saja, tidak ada digresi dan tidak ada pelaku-pelaku sampingan. Hal ini bisa dilihat dalam Krida Laksana. Kita masuk dalam unsur-unsur pembangun cerita pendek. Mestinya kita tahu banyak sekali unsur-unsur dalam cerita pendek. Tetapi untuk mempermudah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerita pendek, saat ini bayangkan ketika kalian semua ini membaca cerita pendek, setelah melihat judul, maka bayangkan apa yang kalian cari terlebih dahulu. Pasti kita mencari tokoh atau pelaku. Ketika kita sudah menemukan tokoh atau pelaku di dalam cerita tersebut, pasti kita akan menemukan penokohan. Penokohan itu adalah watak atau tobiiyah atau juga karakter dari masing-masing tokoh pasti di situ ada. Yang kedua, kalau kita sudah menemukan tokoh dan penokohan, maka kita pasti dalam hati kita apa yang ada di dalam cerita itu, bagaimana ceritanya. Itulah yang kita sebut dengan alur atau plot. Alur atau plot itu adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut, sehingga kita tahu bagaimana ceritanya. Itulah alur yang kita cari. Setelah kita menemukan alur, tentunya pada waktu kita membaca cerpen itu mesti kita menemukan ada tempat, ada waktu, ada suasana. Otomatis itu berarti masuk ke dalam unsur latar atau setting. Latar atau setting pasti kita sudah temukan di situ. Ketika kita sudah menemukan tokoh dan penokohan, kemudian alur, kemudian ada di situ ada latar atau plotnya, berarti kita sudah membaca separuh dari cerita pendek. Ketika membaca separuh cerita pendek, itulah nanti kita menemukan yang namanya tema, atau kita menyebutnya dengan pokok bahasa. Unsur yang kelima, di dalam cerita pendek kita akan menemukan sudut pandang. Ketika kita sudah separuh membaca cerita pendek, kita akan mencari bagaimana pengarang itu mengungkapkan ceritanya. Apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang kedua? Jika kita menemukan di dalam tulisan, di dalam cerita pendek itu dengan kata aku atau saya, berarti pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Tapi jika kita menemukan di dalam cerita pendek itu menggunakan kata kita, kata mereka, dia, atau bahkan menggunakan nama seseorang, berarti pengarangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oleh karenanya, ketika kita membaca cerita pendek, secara tidak langsung pikiran kita sudah bisa menebak pengarang ini menggunakan sudut pandang, bisa sudut pandang orang pertama, juga bisa sudut pandang orang kedua.
Yang selanjutnya, unsur pembangun cerita pendek adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini berhubungan dengan latar atau background sosial budaya. Ketika pengarang itu menceritakan di dalam cerita pendeknya, mengungkapkan seorang pelaku itu dengan background atau dengan sosial budaya di mana itu nanti kita kelihatan. Misal, ketika pengarang itu mengungkapkan dengan background daerah Yogyakarta, berarti di dalam ceritanya akan kita temukan kalimat-kalimat dengan bahasa Jawa yang kental. Itu kalau dilihat dari sosial budayanya. Tapi ada kalanya lagi ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat pengarang itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih manis, yang puitis, untuk memperindah cerita pendeknya. Kalimat-kalimat yang berada dalam cerita pendek diungkapkan dengan majas. Maka bisa juga itu dengan bahasa Jawa yang medok atau dengan majas-majas untuk memperindah kalimat-kalimat di dalam cerita pendek. Itulah kita menyebutnya dengan gaya bahasa. Yang terakhir, unsur pembangun cerita pendek adalah amanat. Tentunya setiap pengarang itu mempunyai tujuan. Mengapa beliau pengarang ini mengarang sebuah cerita pendek dengan judul tersebut? Itu berarti punya maksud-maksud tertentu, memberi pelajaran kepada kita. Oleh karenanya amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Atau bisa juga dengan kata lain, pelajaran yang dapat diambil oleh pembaca ketika membaca cerita pendek. Maka tentunya amanat-amanat itu kita akan menemukan setelah kita membaca selesai cerita pendek. Demikian pembelajaran hari ini tentang cerita pendek, tentang pengertiannya dan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Semoga bermanfaat, utamanya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.